Ya. Ya baiklah, inilah penampakan dari beberapa para buron yang memang sudah tiba di area dari bandara, yakni ialah Cokro Sutrisno, kemudian Elvan Adrian Setiawan dan juga Ivan Tantowi. Dan saudara, kita melihat kedatangan dari iya. Enggak, Mike, enggak usah. Aduh, sumpah ya. Anjir. Aku hybrid. Kita bisa melihat dari area bandara dan untuk menuju ke Bareskrim, yang memang kemudian nanti dari Bareskrim mereka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sini memang kondisinya mereka sekarang sudah masuk ke dalam mobil, di mana memang ada mobil penjemputan yang sudah tersedia di area dari bandara ini, saudara. Dan juga tadi kita melihat mereka sekarang sudah untuk melakukan persiapan untuk menuju ke Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nantinya ketika sudah berada di Bareskrim Polri, setelah melakukan pemeriksaan, maka nantinya akan diputuskan apakah mereka akan dilakukan penahanan di rutan Mabes Polri atau nantinya mereka akan dilakukan penahanan di Polda Sumatera Utara. Dan nantinya juga, saudara, setelah dari hasil pemeriksaan, maka nantinya akan diputuskan ketika memang mereka akan diterbangkan menuju ke Kuala Namu dan akan dilakukan proses penahanan di Polda Sumatera Utara, maka nantinya mereka akan diterbangkan ke Kuala Namu pada hari ini juga. Dan kemungkinan besar nantinya mereka akan dilakukan penahanan di Polda Sumatera Utara begitu. Dan tadi kami mendapat informasi demikian, saudara. Namun untuk informasi lebih lanjutnya lagi, kita akan melihat konferensi pers secara langsung yang memang setelah dari keberangkatan dari mereka untuk menuju ke Bareskrim, konferensi pers ini akan segera dimulai. Dan saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk menuju ke konferensi pers. Ya, kemudian saudara, untuk saat ini kita sudah bisa melihat ada beberapa dari anggota dari Polri, dan nantinya akan ada Irjen Dedi Prasetyo yang akan membawa ataupun membuka dan juga melangsungkan konferensi pers yang diadakan pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya bersama Pak Dirsaipar dan tim penyidik, kemudian ada dari imigrasi, Kabak Penum akan menyampaikan update tentang pengungkapan kasus 303 atau perjudian. Pertama kali Bapak Kapolri memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras tim sus ya gabungan terdiri dari Bareskrim Polri, kemudian di Hubinter dan Polda Metro Jaya yang berhasil memulangkan 3 tersangka terkait kasus perjudian yang tadi rekan-rekan lihat. Kasus ini bermula dari penangkapan 3 tersangka pada tanggal 12 Agustus 2022 yang lalu. Tersangka N, tersangka RS, dan tersangka MR.
Ya, dari 3 tersangka tersebut, dari tim penyidik berhasil mengembangkan dan mendapatkan 3 orang tersangka yang pada saat itu Pak Kapolri sudah juga menyampaikan DPO terkait 3 tersangka tersebut. 3 tersangka tersebut terdeteksi berada di luar negeri. Oleh karenanya dari pihak Bareskrim meminta dari Winter untuk mengeluarkan red notice. Dari hasil pemantauan dari red notice tersebut, yang bersangkutan didapati di Kamboja. Ya, oleh karenanya dari penyidik langsung melakukan koordinasi dengan para pihak. Ya, di Kamboja tersebut terdeteksi 3 tersangka tersebut. Ya, penyidik gabungan tersebut berkoordinasi dengan Kamboja National Police, kemudian dengan pihak KBRI dan para pihak, ya ada imigrasi dan lain sebagainya, dan berhasil diamankan di Kamboja. Kemudian dilakukan pemeriksaan di KBRI dan alhamdulillah kerja keras tim, ya 3 tersangka tersebut atas nama TS, atas nama EA dan atas nama IT berhasil dibawa pulang ke Indonesia untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses penyidikan dan penuntasan. Rekan-rekan, ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Untuk kasus-kasus terkait menyangkut masalah judi, ini harus diberantas dengan tidak boleh ada keraguan-raguan. Bapak Kapolri sudah merintahkan para Kapolda, kemudian para Kapolres, masuk Kapolsek sekaligus, apabila ada judi di wilayahnya, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Ya, termasuk juga kemarin Bapak Kapolri sudah sampaikan terkait penyalahgunaan narkoba. Siapapun yang terbukti bersalah, proses secara tuntas. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini bentuk komitmen Polri yang dalam rangka untuk mengungkap kasus-kasus perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Sekian rekan-rekan, terima kasih. Apa? Ya, ada perannya. Nanti karena ini baru kita amankan pada hari ini dan langsung menjalani proses penyidikan di Bareskrim. Ya, nanti tim gabungan dari Bareskrim maupun dari Polda Metro tentu akan mengembangkan peran 3 tersangka tersebut yang baru hari ini diamankan. Ya. Apakah 3 orang tersebut ada hubungannya dengan Apin BK semalam juga? Ya, saya tanyakan kepada Pak Dir, tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Terputus ya. Ya, oke. Di mana? Oh, di Jakarta. Di Jakarta setelah pengungkapan 3 tersangka 12 Agustus yang lalu, yang bersangkutan lari ke luar negeri. Kita dapat di Kamboja. Oke, itu dulu teman-teman. Tidak ada beda. Beda. Untuk Apin kan di Medan, ini Jakarta. Itu dulu teman-teman. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.